Father, forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau bersyukur. Kita masih, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan masih kasih kita untuk bisa beribadah pagi hari ini, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk menebus setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap turun melawat setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh besar dan mulia kasih Tuhan. Dia yang telah mati, rela menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya Yesus.
ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus, Maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus, Maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kau suci, Kau mulia, Kau agung Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat salib-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih buat salib-Mu ya Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, ini semua karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami telah ditebus oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan dosa-dosa kami. Engkau yang mati selamatkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu begitu besar kasih-Mu buat kami, umat-Mu ya Yesus. Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terus lawat kami, terus urapi kami Tuhan Yesus. Biar apa yang kami terima pagi hari ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami.
Kami senantiasa serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pikiran kami, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan GPDI Tasikmalaya, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita menikmati suasana yang indah, suasana yang luar biasa. Dan kita juga memperingati satu hal, bagaimana Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Tema pada ibadah Jumat Agung yang hari ini bertepatan tanggal 10 April 2020 bertema harga sebuah pengampunan. Mengatakan bahwa sejak kecil manusia, setiap orang melakukan dosa. Namun selanjutnya Roh Kudus menjamah hati dan orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Sejak itu pengampunan diberikan kepada orang itu. Dan Tuhan memberikan pengampunan. Ia membayar sebuah harga yang sangat mahal. Kita akan melihat dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Saudara yang di rumah, saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Yang berkata, ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada kita kejahatan kita sekalian. Dan ayat 7 berkata, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dari ayat-ayat ini kita bisa menyimpulkan pengampunan Tuhan Yesus adalah anugerah terbesar buat saudara dan saya. Orang-orang percaya makna anugerah menurut kita adalah, menurut firman Tuhan adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Namun hal ini diberikan kepada kita. Anugerah diterima tanpa lakukan usaha apapun dan tidak membayar. Anugerah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita tidak usah perlu membayarnya. Sesungguhnya tidak layak kita terima, namun hal ini diberikan kepada kita. Anugerah Allah mengampuni kita. Yesus Kristus membayar harga yang sangat mahal buat kita. Kita melihat makna pengampunan. Pada kasus seorang wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan,
Yang seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 7 sampai 10. Saudara bisa baca di rumah saudara masing-masing pada pagi hari ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 7 sampai 10. Dan Yesus pernah berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah itu apa yang kita sama-sama baca saudara dari ayat-ayat ini? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Di dalam ayat 11 berkata, jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus memberikan kesempatan kepada seseorang yang berdosa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Jika ia dihukum mati, seperti yang ada di dalam ayat-ayat ini, sudah tentu tidak ada kesempatan untuk bertobat dan diampuni. Orang itu tidak akan diampuni, maka ia harus tidak berbuat dosa lagi. Makanya Yesus memberikan satu pengampunan yang luar biasa kepada perempuan yang berzina, dan mengatakan kepada orang-orang yang datang, yang berkerumun, dia mengadakan berkata dan berfirman, dia bilang, Tuhan, kalau ada orang yang tidak merasa tidak pernah berdosa, dia yang lempar batu pertama. Lalu Yesus menunggu, dan akhirnya apa, kita sama-sama tahu, kita sama-sama melihat, kita sama-sama mengetahui ayat-ayat ini. Tidak ada seorang pun yang berani melempar, termasuk Yesus. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Tuhan memberikan kesempatan agar kita perbaiki kesalahan. Limit pengampunan menurut kita, menurut firman Tuhan, diberikan sampai kematian menjemput. Itu limitnya. Selama manusia masih hidup, saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, yang bersama-sama di dalam jaringan online pada pagi hari ini, ingat, pengampunan yang Tuhan sudah berikan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan, jangan pergunakan kesempatan itu dengan sia-sia. Kesempatan ini agar kita perbaiki kesalahan. Tuhan akan selalu menolong dan memberikan kepada kita kekuatan sampai langkah yang terakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian menjemput orang itu. Hal yang sama terjadi kapan Tuhan menjemput orang-orang percaya. Kita tidak tahu kapan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Saat hari ini, di saat kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib, ingatlah bahwa kematian ini adalah harga sebuah pengampunan. Harga sebuah pengampunan. Meskipun Yesus memberikan kesempatan secara luas, namun kita diingatkan kembali bahwa anugerahnya diikuti dengan perintah. Yesus pernah berkata, Yesus pernah berfirman di dalam Yohanes 15 ayat 12. Dia berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah
mengasihi kamu. Ia tidak pemarah, ia tidak mempunyai mendendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 berkata bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Inilah makna pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yaitu pengampunan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Di dalam Matius juga kita sama-sama dapat melihat tentang kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, dihadapkan seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena dia tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Lalu katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang. Saudara sekalian, di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 nanti saudara baca di rumah tentang bagaimana Tuhan juga, ini adalah gambaran daripada pengampunan, membebaskan, menghapuskan segala sesuatunya. Raja menghapuskan hutang-hutang seorang hamba yang tidak bisa bayar. Pada pagi hari ini, harga sebuah pengampunan dosa, Yesus telah disalibkan bagi saudara dan saya. Dia telah mati. Dan nanti hari yang ketiga dia akan bangkit. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang hadir, yang melihat, yang mendengarkan siaran ini pada pagi hari ini. Diberkatilah oleh karena kemurahan Tuhan kita ada. Jangan sia-siakan pengampunan yang Tuhan berikan. Selama kita masih hidup, kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, kasih menutupi segala sesuatu. Selamat menikmati kasih daripada Tuhan. Selamat menikmati pengampunan daripada Tuhan. Sebagai gembala Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Tasikmalaya, saya mau berdoa supaya Tuhan selalu memberikan berkat daripada Tuhan. Supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Supaya di dalam segala sesuatunya hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dibesarkan. Pengampunan yang Tuhan sudah berikan, itu yang terbaik. Jangan salah gunakan pengampunan itu. Ceritakanlah kebesaran daripada Tuhan. Dulu kita melakukan banyak dosa, tetapi Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya yang hadir, yang ada pada pagi hari. Jangan keraskan hatimu, percayalah bahwa masih ada pengampunan. Ada harga yang dibayar lunas, tunai oleh darah Yesus di atas kayu salib. Itu yang membuat kita hidup. Karena salibmu, aku hidup. Itu adalah karena berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa di dalam sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Dan biar Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan, sampai langkah yang terakhir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa, karena pengampunan yang daripadamu membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Pengampunan yang Tuhan berikan, itu yang terbaik, membuat kami hidup.
Firman-Mu berkata, kasih menutupi segala sesuatu. Dan kami yakin dan percaya bahwa kasih daripada Tuhan Yesus Kristus selalu ada di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, membebaskan kami dari segala dosa-dosa. Dan pada pagi hari ini, kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau tidak mati, tetapi Engkau hidup. Dan pada hari yang ketiga, Engkau mengalahkan maut. Dan kami dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Memberkati setiap mata pencaharian daripada jiwa-jiwa. Memberkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, kemenangan terus. Untuk kami dapat menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini juga saudara, hari Minggu kita akan adakan juga kebaktian online memperingati Paskah, hari kebangkitan Yesus di antara orang mati. Mari kita sama-sama sambut Paskah dan biar Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemenangan, semangat kebangkitan daripada Yesus dari antara orang mati. Itu juga menyemangati saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, undang semua yang haus dan lapar untuk menonton acara ini. Tuhan memberkati setiap pengorbanan saudara-saudara sekalian yang baik dilakukan secara tunai maupun secara transfer ke rekening BCA yang sudah tercantum. Kiranya Tuhan yang membalas segala korban, persembahan, persepuluhan saudara. Ingat, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tuhan melihat segala persembahan-persembahan saudara yang sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.